بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Ini adalah rekaman ulang dari pembelajaran semalam yang telah kita laksanakan untuk ikhwah dalam bentuk offline dan untuk akhwat dalam bentuk online. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Sebagaimana yang telah disampaikan di dalam grup masing-masing, pembahasan yang kita bahas pada pembelajaran kita ada 3 pembahasan. Yang pertama tentang biografi penulis kitab Dursul Lugho. Yang kedua, penjelasan singkat dari kalimat-kalimat yang ada di sampul atau cover dari kitab Dursul. Dan yang ketiga adalah penjelasan materi yang ada di halaman 5 sampai halaman 6. Adapun di halaman 7 dan 8 berupa latihan pertama dan latihan kedua tidak kita bahas di rekaman ulang ini karena dia bentuknya latihan. Dan latihan itu dilaksanakan ketika pembelajaran itu berlangsung, bukan rekaman ulang dalam bentuk video yang diupload di YouTube seperti ini. Nah, ayat ikhwah wa ayat wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Langsung saja kita masuk pembahasan pertama tentang biografi penulis kitab Dursul Lugho. Sebagaimana yang ikhwah dan akhwat melihat di tampilan video ini, bahasanya penulis kitab Dursul Lugho Al-Arabiyah adalah bernama Dr. V ini adalah dari nama keluarga beliau. Insyaallah nanti kita akan baca. Abdurrahim rahimallahu ta'ala. Beliau adalah seorang ahli bahasa Arab dari negara India yang menguasai 14 bahasa dan pernah menjadi dosen di Universitas Islam Madinah. Beliau menciptakan kurikulum dan buku Dursul Lugho untuk orang non-Arab. Karena memang kita ketahui bahwasanya beliau bukan orang Arab asli. Beliau berasal dari negeri India, yang kini terkenal di seluruh dunia. Jadi salah satu karya beliau yaitu Dursul Lugho itu adalah karya yang luar biasa yang dipakai di mana-mana untuk dipelajari dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian detail biografi Dr. Abdurrahim rahimahullah. Beliau lahir di India pada tahun 1933 Masehi, bertepatan dengan tahun 1352 Hijriah. Keluarga beliau, nama keluarganya adalah Faniambadi. Nah, V di sini setelah huruf dokter, ya, setelah kata dokter adalah Faniambadi, yaitu Dr. Faniambadi Abdurrahim. Kemudian pendidikan beliau S2-nya yaitu beliau belajar di Universitas Muslim Aligarh untuk bahasa Arab. Dan juga S3 beliau bahasa Arab juga di Universitas Al-Azhar, tepatnya di negeri Mesir. Pengalaman kerja, diundang oleh Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala untuk menjadi dosen di Universitas Islam Madinah pada tahun 1969 Masehi, bertepatan dengan tahun 1389 Hijriah.
Beliau juga menjadi Direktur Pusat Penerjemahan di Percetakan Al-Quran Raja Fahad pada tahun 1994 Masehi bertepatan dengan tahun 1414 Hijriah. Beliau berkhidmat melaksanakan tugas di kota Madinah selama 56 tahun. Dan beliau sebagai dosen ketika itu dan juga sebagai direktur di percetakan Raja Fahad. Jadi ini percetakan Al-Quran. Karya beliau, beliau mengarang lebih dari 25 buku. Salah satunya adalah Durusul Bayangkan lebih dari 25 buku. Dan Durusul ini adalah buku yang fenomenal, buku yang terkenal, buku populer, dan menjadi diktat di Universitas Islam Madinah. Kisah di balik Durusul bahwasanya beliau Dr. Fani Manda Abdurrahim rahimallahu taala, Fani Mambadi ya. Iya. Beliau menciptakan kurikulum dan buku Durusul ini didasarkan pada pengalamannya sendiri yang menghadapi kesulitan saat belajar bahasa Arab sebagai orang non-Arab. Jadi maksud beliau membuat kitab Durusul ini dikarenakan beliau yang pertama adalah orang non-Arab. Beliau berasal dari negeri India. Yang kedua beliau ingin memudahkan non-Arab ya. Karena beliau tahu kapasitas diri beliau bahwasanya beliau bukan orang Arab, sehingga bagaimana beliau memudahkan orang lain, dan ini luar biasa kebaikan beliau. Akhirnya beliau menemukan metode yang efektif dengan mengambil prinsip yang bernama takdim al-usul ala al-furu'. Maksudnya adalah belajar hal-hal mendasar terlebih dahulu sebelum melangkah ke yang lebih kompleks, maksudnya ke lebih yang bercabang-cabang. Dampak dan pengaruh dari penulisan kitab ini bahwasanya Durusul menjadi kitab pembelajaran bahasa Arab yang sangat populer, terkenal, dan digunakan oleh banyak pembelajar di seluruh dunia. Masya Allah. Buku ini juga menjadi salah satu referensi atau rujukan paling berpengaruh dalam pembelajaran bahasa Arab di masanya. Itulah biografi dari penulis kitab Durusul yang kalau kita istilahnya kita sering dengar tak kenal maka tak sayang. Maka kita perlu mengetahui setiap penulis dari kitab-kitab yang kita pelajari. Salah satunya ini adalah kitab Durusul yang kita pelajari ini. 6. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang penjelasan kalimat-kalimat dari cover atau sampul dari kitab Durusul Al-Arabiyah. Yang pertama, kita melihat di sebelah kiri atas itu ada logo dari Universitas Islam Madinah. Iya, itu adalah logo dari Universitas Islam Madinah. Kemudian yang kedua, kita melihat sebelah kanan atas itu tertulis Al-Mamlakatu Al-Arabiyatu As-Saudiyah. Yang ini itu artinya adalah Kerajaan Arab Saudi. Nah, kemudian yang berikutnya ada kalimat Wizaratu At-Ta'limi Al-Ali. Yang ini itu adalah Menteri Pendidikan. Ya, ini disahkan oleh Menteri Pendidikan terhadap kitab Durusul Al-Arabiyah untuk dipakai belajar di Universitas Islam Madinah. Kemudian tertulis lagi di bawahnya Al-Jami'atu Al-Islamiyah Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan kitab ini dipelajari di Universitas Islam Madinah yang berada di kota Madinah. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita beralih ke kalimat berikutnya, yaitu tertulis di sini durusu. Yang pertama durusu. Durusu ini adalah jama'. Jama' itu adalah maksudnya lebih dari dua. Iya. Jama' itu adalah lebih dari dua. Sedangkan arti durus itu artinya pelajaran
pelajaran. Iya. Jadi durus itu adalah pelajaran-pelajaran yang menunjukkan lebih dari dua karena dia jamak. 6. Kemudian yang kedua yaitu kata al-lughah. Kedua adalah al-lughah. Lughah itu artinya bahasa. Lughah itu artinya bahasa. 6. Kemudian yang ketiga yaitu kata al-arabiyah. Al-arabiyah adalah bahasa Arab. Jadi arti dari durusul lughatil arabiyah adalah pelajaran-pelajaran tentang bahasa Arab. Bisa saja maksud dari beliau rahimahullah taala ini dipakai kata jamak di kata durus itu menunjukkan bahwasanya di dalam kitab ini bukan hanya satu materi atau beberapa materi saja, tapi banyak materi dari bahasa Arab yang kita pelajari dari kitab yang beliau buat itu. Kemudian kita beralih ke kata li ghairi. Ini yang keempat. Ya, ini yang keempat. Kita mengacu kepada kata huruf li. Ini ya, yang huruf li. Li itu artinya untuk. Iya. Li artinya untuk. Tunggu saya hapus dulu. Li artinya untuk. Li artinya untuk. Kemudian ada kita dapatkan kata ghairi ini. Sampingnya huruf li. Artinya selain. Selain. Tadi li artinya untuk. Ghairi selain. Kemudian kita beralih ke sebelahnya yaitu kata an-natiqina. Ini yang kelima. Apa artinya an-natiqina? Artinya bicara. Ya, atau berucap. Nah, jadi an-natiqina itu artinya bicara atau berucap. Jadi untuk selain bicara atau berucap, kemudian kita beralih ke berikutnya yang di sampingnya itu kata biha. Ini yang ke-6. Ini yang ke-6. Nah, bi itu ya, ini bi sebelum ha itu ada kata bi ya di sini. Itu artinya dengan. Artinya dengan. Kemudian huruf H ini H artinya nya. Iya, ininya. Baik. Jadi dengannya. Seperti itu. Nah, huruf H ini ayul ikhwa wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah itu kembali kepada al-lughah. Nah, jadi maksudnya apa? Li ghairi. Untuk selain an-natiqina yang berbicara atau yang berucap dengannya, yaitu dengan bahasa Arab. Jadi buku ini ditulis oleh pengarang atau penulis dikhususkan untuk selain orang-orang yang tidak berbicara bahasa Arab. Iya. Untuk selain orang-orang yang tidak berbicara bahasa Arab itu sendiri. Nah, kemudian kita juga melihat di sini ada nama penulisnya yaitu Ad-Doktor Fani Ambada Abdurrahim rahimallahu taala. Kemudian tertulis juga Al-Juz'ul Awal. Al-Juz'u itu artinya bagian. Iya,
bagian. Jadi al-juz'u itu artinya bagian. Kemudian al-awwal artinya pertama. Pertama. Iya, al-awwal artinya bagian pertama. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah azza wajal. Kemudian kita beralih ke halaman 5, materi inti dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Di sini kita lihat ada kata ad-darsu. Nah, ad-darsu ini adalah mufrad dari durus tadi. Ya. Ya. Coba kita lihat ke atas. Jadi ad-darsu adalah mufrad dari kata ini. Dari kata durus. Durus ini tadi kita bilang apa dia? Jama'. Jama' itu maksudnya apa? Menunjukkan lebih dari 2. Artinya kita bilang pelajaran-pelajaran. Seperti itu. Nah, maka di sini di halaman 5 di materi intinya kita tertulis kata ad-darsu yang menunjukkan mufrad. Maksudnya mufrad ada jumlah hanya satu. Jumlah yang menunjukkan hanya satu saja. Jadi kita artikan dia pelajaran. Kemudian di sini ada kata al-awwal. Ya. Di sini ada kata al-awwal yang menunjukkan bilangan atau jumlah. Artinya adalah pertama. Ya, al-awwal artinya adalah pertama. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan haza. Ya. Anda bacakan di sini tulis haza baitun. Ini rumah. Haza masjidun. Ini masjid. Haza babun. Ini pintu. Haza kitabun. Ini buku cetak. Haza qalamun. Ini pulpen atau pena. Haza miftahun. Ini kunci. Haza maktabun. Ini meja. Haza sarirun. Ini ranjang. Dan yang terakhir haza kursiyun. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah azza wajal. Berkaitan dengan hadza ini ada 4 pembahasan. Jadi yang pertama itu menunjukkan mufrad. Mufrad itu apa? Jumlah 1. Jumlah 1. Kita lihat yang tadi kita dengar bersama-sama bahwasanya hada baitun. Jadi menunjukkan benda itu hanya satu saja, mufrad. Ya, menunjukkan dia jumlahnya satu saja. Ini satu rumah. Kemudian hada masjidun, ini satu masjid. Hada babun, ini satu pintu. Dan sampai di hada kursiun, ini satu kursi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah haza itu khusus muzakkar. Khusus muzakkar. Muzakkar itu apa? Laki. Iya. Jadi muzakkar itu adalah khusus laki-laki. Iya. Jadi tidak boleh hada ini untuk muannas. Misalnya hada Fatimah. Jadi tidak cocok hada ini dengan muannas atau perempuan. Jadi hada ini digunakan untuk
khusus muzakkar atau laki-laki. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari kata haza ini, yang ketiga adalah digunakan berakal atau tidak berakal. Nah, jadi hada ini juga bisa digunakan berakal. Berakal itu maksudnya apa? Orang. Ya, pasti selain orang itu tidak berakal. Jadi yang berakal itu hanya manusia. Jadi dari manusia itu adalah nama orang misalnya. Atau profesi atau jabatannya. Misalnya nama orang, kalau misalnya hada ya. Karena tadi kita sudah bahas di nomor 2 bahwasanya dia untuk muzakkar saja laki-laki. Maka kita bilang hada Muhammadun. Hada Abdullahi. Hada Asim. Ya. Kalau misalnya dia profesi atau jabatannya misalnya hada mudarrisun, ya, mudzakkar bentar lagi. Atau hada imamun. Ini seorang pemimpin. Dan selainnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu menunjukkan jarak dekat. Jarak dekat. Kenapa kita bilang ini menunjukkan jarak dekat? Karena haza artinya ini. Iya. Kenapa kita bilang ini menunjukkan jarak dekat? Karena arti dari haza ini. Itulah 4 pembahasan tentang haza. Dan insya Allah nanti kita akan buatkan poster tentang haza dan nanti akan disimpan di saluran WhatsApp. Maka saya minta kepada ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah untuk bergabung juga di saluran WhatsApp kelas bahasa Arab. Nah, kemudian kita beralih kepada halaman berikutnya yaitu halaman 6. Kita beralih kepada halaman 6. Kita masuk di sini berjudulkan ma hadza. Ma hadza, hadza baitun. Ahadza baitun? Naam, hadza baitun. Ma hadza, hadza qamisun. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza, hadza najmun. Ayat ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Saya sampaikan bahwasanya terjemahan dari setiap kosakata ini insya Allah kita sudah bisa menebak dan mengetahui itu dari gambar-gambar. Dan insya Allah nanti akan dipaparkan, dijelaskan lagi di saluran WhatsApp ya untuk memurojaah. Karena sebagaimana yang saya sampaikan di grup bahwasanya setiap ada pertemuan itu akan dibuatkan ujian harian untuk mengetahui kemampuan dalam memahami pembelajaran. Ayat ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita beralih pembahasan tentang ma dulu. Ma ini adalah bentuk, saya hapus dulu. Bahwasanya ma adalah bentuk tanya. Adapun haza kita tidak perlu jelaskan karena sudah dijelaskan di halaman sebelumnya. Nah, kenapa kita bilang ini mah huruf bentuk tanya? Karena kita lihat setelah kata haza ada tanda tanya yang menunjukkan dia bertanya. Ya, menunjukkan dia bertanya. Kemudian saya juga menghimbau kepada ikhwan dan akhwat sekalian ketika menemukan huruf ma, ya ketika menemukan huruf ma ini, maka ketika kita mengucapkan itu nadanya bertanya bukan menyatakan. Kita nadanya bertanya bukan memberikan pernyataan. Jadi bedakan pernyataan dan pertanyaan. Jadi nadanya kalau kita bilang
ma hadza, maka kita bilang ma hadza, itu nadanya bentuknya bertanya. Kalau kita bentuknya pernyataan, ma hadza. Ya, ma hadza. Seperti itu. Jadi kita bertanya, ma hadza? Nah, karena ini bentuknya bertanya. Nah, kemudian kita lihat di sini juga ada huruf hamzah. Huruf hamzah. Nah, hamzah ini juga sama seperti dengan huruf ma, yang artinya juga bentuk tanya. Iya, maksud juga bentuk tanya. Apa artinya ma dengan hamzah ini? Sama-sama artinya adalah apakah. Jadi ma dengan hamzah ini itu artinya sama-sama dengan apakah. Jadi ma dengan hamzah ini artinya sama dengan apakah. Bentuknya juga bertanya. Cuma ada perbedaannya antara huruf ma dengan hamzah yang meskipun fungsinya sama-sama bertanya, tapi ada perbedaannya. Hanya satu, yaitu pada apa perbedaannya antara ma dengan hamzah ini, yaitu jawaban. Yang membedakan antara ma dengan hamzah itu adalah jawaban. Coba kita lihat di sini. Kita lihat dulu. Ketika kita mengucapkan ma hadza, apakah ini? Maka kita mengawali jawaban kita dengan kata hadza. Coba dilihat. Ketika kita menggunakan huruf ma, kemudian setelahnya huruf ma ada hadza, maka kita mengawali jawaban kita dengan hadza. Ya, ini yang pertama. Saya ulangi lagi. Ketika kita menggunakan huruf ma, bertanya, karena itu bentuknya tanya. Kemudian setelah huruf ma ada hadza, maka kita mengawali jawabannya juga dengan hadza. Nah, beda dengan huruf hamzah ini. Ketika kita menggunakan huruf hamzah, maka jawaban apa yang kita harus awali? Dengan jawaban pilihan. Ya, ketika kita menggunakan hamzah, maka jawabannya adalah bentuknya jawaban pilihan. Bisa dengan na'am, bisa dengan huruf la. Saya ulangi lagi. Bisa dengan huruf na'am, bisa dengan na'am, bisa dengan la. Itu adalah bentuk jawaban pilihan. Kalau kita menggunakan huruf hamzah dalam bentuk bertanya seperti itu. Nah, kemudian ya, hanya itu saja ya pembahasan kita. Adapun di halaman berikutnya, halaman 7 ini, yaitu tamrin awal. Kemudian berikutnya juga di halaman 8, tamrin tsani, seperti yang saya sampaikan di grup, bahwasanya pembelajaran kita juga sampai di latihan itu. Kita tidak bahas pada video ini karena dia menyangkut langsung menjawab pada saat pembelajaran berlangsung itu. Adapun dalam bentuk video ini hanya merekam ulang untuk memudahkan bagi yang belajar juga dan juga yang tidak hadir dikarenakan kondisi tertentu. Demikian pembelajaran ini dalam bentuk rekaman ulang. Ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.